Guru, saya ingin tanya tentang akuntansi. Bisa nggak? Baiklah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Pak Guru, apa itu jurnal khusus? Dan mengapa perlu dibuat? Baiklah. Mari kita ke kelas. Saya akan menjelaskan untukmu apa itu jurnal khusus. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu jurnal khusus. Oke, Pak. Oke, mari kita lihat apa itu jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan tertentu yang bertujuan untuk meringkas pencatatan terhadap transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Misalnya, yang sering terjadi adalah penjualan. Apakah manfaat dari jurnal khusus tersebut? Yang pertama, jurnal khusus itu memungkinkan terjadinya pembagian kerja. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan pemindah bukuan ke buku besar. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Dan yang keempat, tentu akan menghemat biaya. Ada berapa jenis sih jurnal khusus itu? Nah, jurnal khusus itu terdiri dari ada 4 jurnal khusus. Yang pertama, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Mari kita lihat yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Jurnal pembelian yang sederhana hanya memiliki 1 kolom jumlah rupiah. Akan tetapi, jurnal pembelian dapat juga dirancang untuk mencatat pembelian perlengkapan yang tidak ada kaitannya dengan barang dagang, tetapi itu akan membuat kolomnya menjadi lebih banyak. Nah, mari kita lihat. Sekarang kita akan menampung saja jurnal pembelian itu untuk rekening-rekening yang sering terjadi. Nah, yang sering terjadi itu biasanya adalah pembelian dan utang dagang. Pembelian barang di luar barang dagangan itu akan dicatat di jurnal umum. Kolom pertama itu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom yang kedua untuk mencatat nomor faktur. Ini mencatat nomor faktur. Nah, yang ketiga ini untuk mencatat nama kreditor atau akun buku besar pembantu. Yang keempat untuk mencatat syarat pembayaran yang terjadi ketika transaksi. Yang kelima, diisi dengan memberikan tanda check mark seperti ini. Nah, kolom keenam untuk mencatat jurnal pembelian dan utang dagang. Contoh transaksi yang dicatat di jurnal pembelian, misalnya di sini. 1 Februari 2020 dibeli secara kredit barang dagang dari UD Meriah 20 juta rupiah, UD Bulan 25 juta rupiah, dan UD Jaya 10 juta rupiah. Ketiganya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena ini pembelian secara kredit, maka akan masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Mari kita masukkan transaksi ini ke dalam jurnal pembelian. Yang pertama, tanggal transaksi ada di kolom pertama ini, 1 Februari 2020. Kemudian kita lihat di sini tidak ada nomor faktur, maka kita kosongkan. Nah, yang kolom ketiga, kita akan mencatat nama kreditor. Nah, kita membelinya dari UD Meriah, maka kita catat di sini UD Meriah terlebih dahulu. Syarat pembayarannya semuanya adalah 2/10 N/30, dituliskan di kolom yang keempat, 2/10 N/30. Kemudian di sini artinya apa? Pembelian di debit 20 juta dan utang dagang di kredit 20 juta pada UD Meriah. Kemudian ada yang kedua, kreditor yang kedua yaitu UD Bulan. Nah, UD Bulan di sini syaratnya sama, 2/10 N/30. Kemudian besarnya adalah 25 juta. Kita masukkan ke sini 25 juta. Nah, yang terakhir kreditornya adalah UD Jaya. Kita masukkan di sini, dituliskan UD Jaya dengan syarat yang sama, 2/10 N/30. Besarnya adalah 10 juta rupiah. Nah, ini kita mencatat transaksi pembelian secara kredit pada tanggal 1. Kemudian tanggal 2. Dibeli barang dagangan dari PT Samudra 25 juta rupiah
syarat pembayaran EOM dengan nomor faktur 056. Ada nomor faktur, artinya pembelian ini terjadi secara kredit. Kita isikan tanggal transaksi di kolom pertama, nomor faktur 056 di kolom yang kedua. Di sini adalah PT Samudra, nama kreditornya. Syaratnya adalah EOM, kita catat di sini. Dan besarnya nominal 25 juta, cara membacanya adalah pembelian di debit 25 juta, utang dagang di kredit 25 juta. Jurnal khusus penjualan digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Sebetulnya bisa juga untuk menampung selain barang dagangan, tetapi kolomnya akan lebih panjang. Supaya meringkas, maka penjualan barang selain barang dagangan, misalnya mobil yang sudah tidak terpakai oleh perusahaan dijual, dicatat di dalam akun tersendiri atau dicatat dalam jurnal umum. Sama halnya dengan jurnal pembelian, kolom pertama di sini adalah berisi tanggal transaksi, kolom yang kedua adalah nomor faktur, kolom yang ketiga itu mencatat nama akun buku besar pembantu yang didebet dengan mencantumkan nama debiturnya, kemudian syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan terhadap transaksi penjualan secara kredit, kemudian referensinya di sini diisi dengan memberikan tanda check mark yang berarti bahwa jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke dalam buku besar pembantu. Jadi ini akan dilakukan ketika melakukan posting atau memindah bukukan dari jurnal ke buku besar. Kolom yang keenam diisi dengan jumlah uang penjualan atau jumlah nominal penjualan yang dilakukan secara kredit. Ini kolom yang keenam. Contoh transaksi yang dicatat di jurnal penjualan. 6 Februari 2020 dijual secara kredit barang dagang kepada PT Mitra sebesar 10 juta rupiah dan Koperasi Jaya sebesar 5 juta rupiah, keduanya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Mari kita catat, yang pertama di kolom pertama itu tanggal transaksinya adalah tanggal 6 Februari, kita tidak temukan faktur di situ. Kemudian ada debitur PT Mitra, kita catatkan di sini di kolom ketiga PT Mitra, kemudian syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30. Dan yang terakhir di kolom ke-6 mencatat nilai penjualannya yaitu 10 juta. Di sini dibacanya adalah piutang dagang di debit 10 juta rupiah dan penjualan dikreditkan sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang kedua, 8 Februari 2020 dijual barang dagangan kepada PT Samudra sebesar 15 juta rupiah dengan syarat pembayaran N/10 EOM dengan nomor faktur 007. Mari kita lihat. Transaksinya dicatat di kolom tanggal yang pertama ini adalah tanggal 8, nomor fakturnya dicatat 007, kemudian debiturnya adalah PT Samudra, di sini kita catat, syarat pembayarannya adalah N/10 EOM dan nominalnya 15 juta rupiah. Membacanya, piutang dagang di debit 15 juta rupiah, penjualan dikreditkan sebesar 15 juta rupiah. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi pengeluaran kas secara tunai. Transaksi pengeluaran kas yang sering terjadi adalah pengeluaran untuk membayar utang dagang dan untuk membeli barang dagangan secara tunai. Selain itu, pengeluaran kas juga bisa terjadi untuk transaksi pembayaran beban dan pembelian tunai untuk barang-barang lainnya. Kolom pertama ini mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom yang kedua diisi dengan nama kreditor atau pembelian atau nama beban dan lain sebagainya. Kolom ketiga ini adalah kolom referensi. Apabila kita akan melakukan posting, kita isi dengan tanda check mark seperti ini. Kemudian kolom keempat ini adalah utang dagang di sisi debit. Ini utang dagang artinya utang dagang yang sudah dibayar. Yang kolom kelima, kalau transaksinya adalah transaksi pembelian. Kolom serba-serbi apabila pembayaran yang terjadi di luar utang dagang dan pembelian, nomor akunnya terhadap akun serba-serbi yang muncul. Dan kolom ke-8 ini adalah jumlah dalam akun yang serba-serbi di luar utang dagang dan pembelian. Kemudian di sisi kredit yang sering terjadi adalah potongan pembelian, berapa besar yang diberikan apabila itu muncul. Dan yang terakhir adalah besarnya kas yang dibayarkan kepada kreditur. Contoh transaksi yang dicatat di jurnal pengeluaran kas. 6 Februari 2020 dibeli barang dagangan secara tunai dari UD Mekar sebesar 5 juta rupiah. Mari kita catat, tanggal 6 Februari ada kreditur UD Mekar, kita membayar kepada UD Mekar, belum kita lakukan check mark karena belum diposting.
Yang di sini adalah pembayaran tunai. Di sini tunai, maka kasnya akan berkurang ya, karena terjadi pembelian maka kita catat di pembelian dulu. Secara tunai kas berkurang maka dicatat di kolom kredit untuk kas. Seperti ini. Pembelian di debit di kolom ini 5 juta, kas di kredit di kolom kas sebesar 5 juta. Mari kita lihat transaksi berikutnya. Tanggal 8. Dibayar beban sewa kantor sebesar 5 juta. Nah, pembayaran di sini bukan untuk pembelian atau pelunasan utang dagang, maka kita akan masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Mari kita lihat yang pertama. Tanggal transaksinya dicatat terlebih dahulu. Keterangannya di sini adalah bayar sewa kantor. Kemudian di serba-serbi dicatat dengan akun beban sewa dengan nomor akun 511, jumlahnya sebesar 50 juta rupiah di debit dan kasnya di kredit 5 juta rupiah. Tanggal 10 Februari 2020 dibeli barang dagang dari PT Mutiara 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 765. Ini pembelian kredit, maka tidak masuk dalam jurnal pengeluaran kas, tetapi masuk dalam jurnal pembelian. Tanggal 12 Februari 2020 dibayar utang kepada PT Mutiara atas pembelian tanggal 10 Februari 2020. Tanggal 12 Februari ada kaitannya dengan tanggal 10. Tanggal 10 dicatat di jurnal pembelian, tetapi pelunasan utangnya dicatat di jurnal pengeluaran kas. Dibayar utang kepada PT Mutiara. Mari kita catat dulu tanggalnya adalah 12, kemudian kreditornya adalah PT Mutiara. Nah, kolom referensi tetap masih kita kosongkan, tidak kita lakukan check mark. Kemudian kita lihat utangnya, berapa besar yang dibayar atau berapa besar utang yang dimiliki oleh kita kepada PT Mutiara, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Maka kita catat di utang dagang berkurang di debit sebesar 10 juta rupiah atas pembelian tanggal 10 Februari ya. Nah, kemudian masih ada syaratnya, kita lihat. Berarti kita tidak akan membayar 10 juta rupiah kalau masih ada dalam syarat 2/10. Mari kita lihat tanggal 10 Februari dilunasi tanggal 12 Februari. Ternyata tanggal 12 Februari kalau kita lihat dari syarat pembayaran masih masuk dalam syarat mendapatkan potongan. Nah, maka karena masih masuk dalam 10 hari masa potongan akan ada potongan sebesar 2%. 2% dari 10 juta yaitu sebesar 200.000. 200.000 inilah yang namanya potongan pembelian, kita masukkan ke dalam kolom kredit 200.000. Kas yang kita bayarkan berarti 10 juta dikurangi dengan 200.000. Maka yang dibayarkan sebesar 9.800.000. Berikutnya kita akan melihat jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi penerimaan kas. Mari kita lihat. Transaksi-transaksi penerimaan kas yang sering kali terjadi secara tunai biasanya adalah transaksi penjualan barang dagangan dan penerimaan pelunasan piutang dari debitur. Nah, maka kita akan buatkan di sini kolom tersendiri, piutang dagangnya berkurang, penjualannya bertambah di sisi kredit. Nah, seringkali juga transaksi penerimaan kas di luar piutang dagang dan penjualan. Misalnya, menjual peralatan yang sudah tidak terpakai atau menjual kendaraan yang sudah tidak terpakai, maka akan dicatat di akun serba-serbi. Nah, akun serba-serbi. Mari kita lihat kolomnya. Yang pertama sama, mencatat tanggal. Kolom kedua juga sama untuk mencatat debiturnya itu siapa dan transaksi atau akun apa yang terdampak atau ada transaksi apa di situ. Kolom ref juga akan dicatat pada saat melakukan posting ke dalam buku besar atau memindah buku. Kemudian kolom yang keempat itu kas bertambah di sisi debit di sini. Yang di debit itu adalah kas dan potongan penjualan. Kita isikan di kolom 4 dan 5. Kemudian di sisi kredit itu ada piutang dagang. Di sini piutang dagang di kredit artinya piutang dagang berkurang di sisi 6. Penjualan itu merupakan pendapatan dan bertambah di sisi kredit. Kita masukkan ke kolom 7. Kemudian akun-akun lain yang di luar ini yang tidak sering terjadi itu dimasukkan dalam akun serba-serbi. Nama akunnya dicatat di kolom 8. Kemudian nomor akun yang muncul di situ nomor berapa dicatat di kolom 9 dan berapa besarnya jumlah yang diterima itu dicatat di kolom 10. Contoh transaksi yang dicatat di jurnal penerimaan kas. 1 Februari 2020 dijual barang dagang secara tunai kepada UD Roket sebesar 8 juta rupiah. Mari kita catat tanggal 1. Nama debiturnya kita catat di sini UD Roket. Kemudian pembelian tunai ini 8 juta rupiah. Kita catat debit kasnya bertambah 8 juta rupiah. Kreditnya adalah penjualan dicatat di sini di kolom penjualan sebesar 8 juta rupiah.
Tanggal 4, mari kita catat tanggal 4 Februari, tuliskan di sini. Diterima bunga atas jasa deposito di bank sebesar 1 juta rupiah. Diterima bunga berarti ini penerimaannya tunai. Nah, di sini keterangannya adalah bunga deposito, menerima bunga deposito. Nah, penerimaan bunga ini akan menambah kas sebesar 1 juta rupiah dan tidak masuk dalam kriteria piutang dagang atau penjualan, maka masuk ke dalam kolom akun serba-serbi. Di sini serba-serbi yang muncul adalah akun pendapatan bunga. Kemudian nomor akunnya 321, jumlahnya sebesar 1 juta rupiah, kita catat di kolom jumlah. Transaksi yang ketiga, kita lihat. 6 Februari dijual barang dagangan kepada PT Roda sebesar 4 juta dengan syarat 2/10N/30 nomor faktur 765. Di sini ada nomor faktur, artinya penjualan dilakukan secara kredit. Penjualan kredit di sini tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas, tetapi dalam jurnal penjualan. Maka kita tidak melakukan pencatatan di sini. Tanggal 12 Februari 2020, diterima pelunasan piutang dari PT Mutiara atas pembelian tanggal 6 Februari 2020. Nah, ini diterima pelunasan piutang, artinya kita menerima kas, maka masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Dicatat dari tanggal 12. Debiturnya adalah PT Mutiara, dicatat di kolom keterangan. Di sini belum melakukan centang karena memang belum kita posting. Kita memberikan potongan penjualan pada tanggal 6 yang dicatat di jurnal penjualan sebesar 2/10. Nah, pelunasan terjadi tanggal 12, maka jatuh temponya itu masih masuk dalam 10 hari masa potongan, sehingga akan mendapatkan potongan 2%. Dari 4 juta rupiah, maka akan dihasilkan angka 80.000 rupiah. Nah, potongan penjualan itu didebet 80.000 rupiah, kemudian kas yang kita terima yaitu sebesar 4 juta dikurangi dengan 80.000 rupiah. 4 juta dikurangi dengan 80, maka menghasilkan 3.920.000 rupiah. Nah, yang di sisi kredit adalah piutang dagang. Piutang dagang kita berkurang, kita catat di kolom piutang dagang 4 juta rupiah. Oke, Deva, masih ada nggak pertanyaan yang ingin kamu tanyakan tentang jurnal khusus? Sekarang saya sudah paham, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Deva. Sekarang waktunya makan siang. Kamu mau makan siang dengan saya? Terima kasih banyak, Pak Guru. Sekarang saya harus ke perpustakaan karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Sampai ketemu lagi, Pak Guru. Oke, Deva. Sampai ketemu lagi.